Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Mumtazah. Dan saya Cahya Kamila. Kami di sini ingin memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan mewawancarai salah seorang guru yang saat ini sedang mengajar di Sekolah SD Islam Unggulan Cahaya Allah. Selamat menyaksikan wawancara kami. Kak Syifa, sekarang saya mau nanya nih, menurut Kak Syifa, apakah pendidikan zaman dahulu dan sekarang berbeda? Apa sama aja? Kalau dari segi pendidikannya mungkin itu berbeda. Dahulu mungkin hanya sebatas kayak mengajar pulang. Jadi tidak disertakan dengan keterlibatan orang tua. Nah, kalau sekarang tuh udah karena sudah ada gadget, sudah zaman itu sudah makin modern. Jadi semua wali murid itu ikut berkesinambungan dalam mendidik murid kita seperti itu. Atau gimana ya? Daripada kita sama-sama bingung gitu, lebih baik kita langsung saja panggil narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita panggilkan Ibu Elva Malakauja. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat Ibu, silakan duduk. Ya. Oke, sudah datang ya tamu kita, yaitu Ibu Elva Malakauja. Ibu Elva Malakauja. Baik, di sini kita akan mewawancarai beliau mengenai seputar pendidikan. Oke, sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Oke. Sebelumnya mungkin mau ditanya biodata. Oh iya. Ya, Ibu sekarang boleh tahu mengajarnya di mana gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elva Malakauja. Saya mengajar di SD IU Cahaya Al-Fatih. Sudah berapa tahun Ibu di sana? Alhamdulillah sudah 2 tahun di sana. Baik. Ya, langsung aja untuk Baik, langsung saja ya ke pertanyaan. Oke, untuk yang pertama nih Bu, kita mau nanya nih, gimana sih menurut Ibu menilai kualitas pendidikan di Indonesia yang saat ini? Menurut saya, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih dikatakan cukup berkembang. Kenapa? Karena alhamdulillah dilihat dari tahun sebelumnya, pendidikan anak-anak yang bersekolah dari mulai SD, SMP, SMA itu tuh jumlahnya lebih banyak, lebih meningkat, bahkan sampai ke perguruan tinggi pun lebih meningkat dari segi jumlahnya. Namun dari segi kualitasnya itu masih harus belum 100% optimal gitu. Kenapa? Karena bisa kita lihat ya dari sisi sarana prasarananya, terus juga dari pengajarnya juga, bagaimana pengajar itu tidak dianggap seperti pengajar gitu, tidak kurang dinilai gitu tuh Sama si muridnya? muridnya, bahkan sama pemerintahnya pun. Dilihat dari gajinya yang yang kecil, terus juga kurang ada pelatihan meskipun ada pelatihan itu hanya sebatas formalitas saja gitu. Tapi bagi beberapa guru itu masih kurang gitu diterapkan kepada anak-anaknya, kepada siswanya ketika pembelajarannya. Terus dari segi penunjang pembelajaran, sekarang udah disediakan TV dari pemerintah. Tapi itu sudah merata belum Bu ke pelosok pun gitu? Sudah ada atau belum? Nah, kalau itu setahu saya ya itu belum merata. Hanya di daerah-daerah yang dekat dengan kota saja gitu. Di daerah pedalaman belum, apalagi
kalau kita menggunakan TV itu juga kita kan harus memerlukan listrik, terus sinyal, dan itu jangankan apa ya, jangankan sampai gitu tuh ke mereka, sarana prasarana menuju ke pelosok pun itu memang sulit gitu tuh. Jadi ya masih kurang merata lah gitu sih. Oke, terus yang kedua nih ya, menurut Ibu apa saja nih faktor utama yang mengurangi Memengaruhi. oh ya yang ulang Ya, menurut Ibu apa saja faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yang pertama dari pemerintahnya juga. Nah, dari dukungan dari pemerintah, terus juga kurikulum. Kan selama ini kurikulumnya masih terus berubah. Beda menteri, beda kurikulum. Iya, beda kebijakan. Kadang itu tuh membuat membuat guru bingung gitu tuh. Ya, baru juga pakai kurikulum K13 udah ganti lagi sama kurikulum Merdeka, terus ganti lagi sekarang kan pakai deep learning. Sebenarnya itu masih bagian dari kurikulum Merdeka, cuman di dalamnya aja gitu ya. Terus juga buku-bukunya juga berbeda gitu. Terus ya banyak perubahan yang membuat guru itu lebih membutuhkan waktu yang lebih untuk memahami kurikulum tersebut gitu tuh. Lalu dari segi sarana prasarananya yang tidak merata, terus juga akses jalan menuju ke pendidikan. Nah kan pernah lihat atau pernah dengar nggak berita yang seorang anak, gimana perjuangan seorang anak ke sekolah harus ngedayung, kayak gitu. sampai yang diinin karung sama ayahnya tuh ya, menyeberangi sungai. Jadi masih kurang merata kayak gitu. Terus juga dari sekarang kan ada pengaruh gadget ya. Nah, sekarang dari anak kecil itu bahkan dari belum sekolah, dari masih balita itu sudah diberikan gadget. Nah, sedangkan pengawasannya itu masih kurang maksimal gitu tuh. Anaknya bermain gadget, sedangkan orang tuanya masih bermain. Nah, jadi kurang terpantau, sehingga mempengaruhi ke semangat belajarnya juga, terus juga ke pembentukan akhlak dan spiritualnya kayak gitu sih. Karakter anaknya itu berpengaruh juga. Maka peran orang tua itu sangat penting. Iya, betul. Ditambah juga kalau dulu kayaknya anak-anak itu pada takzim gitu ya, ke guru, kayak gimana hormat kayak gitu. Sekarang tuh agak mulai berkurang gitu, mulai terkikis gitu tuh kayak gitunya. Itu juga karena pengaruh dari lingkungan juga, dari gadget juga, itu salah satunya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa perbedaan yang paling menonjol di antara pendidikan di Indonesia saat ini dan beberapa tahun yang lalu? Perbedaan yang paling menonjol ya? Perbedaan yang paling menonjol mungkin dari semangat belajar anak-anak ya. Kalau dulu gimana? Ya, kalau waktu dulu anak-anak tuh ya semangat gitu belajarnya, walaupun emang banyak juga yang nggak sampai S1 atau apa karena terhalang biaya dan sebagainya. Tapi kalau sekarang di sekolah tuh lebih banyak saya melihatnya yang kayak udahlah males-malesan kayak gitu. Terus pikirannya udah ke game aja, nanti mabar atau apa gitu tuh. Terus juga dari sikap dan perilaku anak-anaknya sendiri, terus juga dari beban gurunya juga gitu. Ada banyak hal sih. Pertanyaan selanjutnya Bu, sejauh mana nih kurikulum yang berlaku saat ini sudah mendukung peningkatan kualitas pendidikan? Menurut saya kurikulum saat ini tuh termasuknya yang cukup bagus ya kalau kita dalami lagi, karena kalau dulu itu kita belajar kayak menyalin buku.
menyalin buku paket ke tulisan anak. Tapi kalau sekarang apa namanya, lebih luas lagi gitu maknanya ya. Jadi guru dengan murid itu kayak tidak apa ya, kayak nggak cuma guru ceramah aja, tapi gimana caranya guru dan murid itu berkolaborasi dalam kelas untuk sama-sama belajar memahami materi dengan kegiatan yang beraneka ragam gitu. Makanya kan metode pembelajarannya juga beragam kayak gitu. Metode pembelajarannya juga yang aktif gitu, yang mendukung siswa itu juga ikut terlibat gitu, sehingga ketika siswa terlibat dia dengan sendirinya paham konsepnya seperti apa gitu sih. Tadi kan kata Ibu untuk apa ya, agar si guru dengan si murid ini berkolaborasi. Nah, bagaimana kalau misalnya si gurunya ini dia tidak kreatif, dia tidak bisa apa ya, membuat bahan ajar yang menarik gitu kan. Nah, sehingga apa nih yang disebabkan oleh si muridnya? Iya. Kalau ada juga kan, apalagi kayak guru-guru yang maaf udah sepuh gitu ya, gitu biasanya udahlah gitu, yang penting saya ngajar, anak-anak udah dengerin. Ada juga yang kayak gitu. Nah, nanti apa ya, motivasi atau semangat belajar anaknya juga kurang gitu tuh, dibanding si anak itu belajar dengan guru yang banyak yang aktif gitu tuh, kayak praktek ini, kita praktek ini, ayo kita diskusi tentang ini. Jadi kalau dengan metode yang beragam itu lebih apa ya, lebih terbuka dan lebih menarik perhatian anak untuk belajar gitu sih. Lalu selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Tantangan terbesarnya yang pertama Banyak banget sih. ada cukup banyak ya tantangannya yang saya rasakan sendiri. Yang pertama karena apa ya, kalau zaman dulu itu tuh itu tadi anak-anaknya lebih agak apa ya, lebih nurut gitu tuh. Kalau zaman sekarang mungkin karena pengaruh dari lingkungan di rumah, terus juga dari gadget, dan lain sebagainya, itu kan jadi kita harus butuh effort yang lebih untuk membuat pembelajaran yang menarik pada anak-anak. Terus juga harus menanamkan akhlak dan spiritual, gimana membangun karakter anak-anak itu supaya apa ya, sesuai gitu tuh ya, membangun karakter yang baik gitu sih. Terus juga ya gitu sih, karena kan intinya kita harus berkolaborasi aja dengan orang tua. Kita sebagai guru mengajar di sekolah, dan kita juga harus menyampaikan, terus kita juga meminta bekerja sama dengan wali murid di rumah gitu, untuk sama-sama membangun dan mengeluarkan potensi si anak gitu. Lalu menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar kualitas pendidikan di Indonesia? Mungkin kalau saran aja untuk pemerintah itu dari apa ya, adanya pemerataan akses gitu, agar mudah dijangkau oleh seluruh anak gitu, akses menuju sekolahnya, sarana prasarananya, terus kurikulumnya jangan terlalu berubah-ubah gitu tuh ya. Jangan terlalu cepat. Ya, terus juga administrasi kadang kan apa ya, jujur kalau saya pribadi kadang kalau administrasi itu agak dinanti-nanti. Mungkin itu bukan contoh yang baik ya, tapi karena apalagi untuk mengajar di kelas 1 SD gitu ya, atau di kelas 2 yang masih rendah, kadang kita tuh terlalu berfokus gitu tuh sama anak. Jadi mungkin bisa di apa ya, itu mungkin saran untuk saya pribadi juga sih, bisa diatur lagi waktunya dan bisa dipersingkat lagi, diefisienkan gitu tuh waktunya gitu. Udah paling itu aja. Apalagi itu lagi ada 2 lagi tuh, yang 11 dan 12.
Selanjutnya nih Bu, apa yang perlu udah ya itu. Harapan Ibu nih terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Terakhir, Harapannya sih kayak tadi ya. ya jadi lebih semangat gitu ya. Intinya harapannya pendidikan di Indonesia harus jadi lebih baik lagi, harus bisa apa ya, memanusiakan manusia. Nah itu manusia Iya betul. karena menurut saya ya seorang guru itu sangat tidak dimanusiakan. Betul, ya. Karena kan padahal seorang guru itu awal dari semuanya ya. Iya betul. Mengajar, kalau misalkan menteri, presiden, apapun profesinya, kalau nggak ada guru, ya nggak bakal bisa mereka jadi seperti itu ya. Sedangkan saat ini aja masih minim gitu apresiasi kepada guru, lebih ke situ gitu, sama pemerataan, adanya pemerataan pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus kepada yang di kota saja, tetapi kepada seluruhnya gitu, supaya meskipun apa ya, meskipun kita ada di pelosok gitu, tidak di kota besar tinggalnya, tapi kita bisa merasakan kualitas pendidikan yang sama, terus juga kita bisa apa ya, ada kesempatan gitu untuk tampil dan sama-sama merasakan pendidikan yang baik. Terus boleh nggak sih ini kita ngebahas sedikit yang lagi rame ya? Katanya ada yang jauh lebih penting, ada yang lebih genting dari akses pendidikan yang bagus. Emang iya gitu? Emang iya perut lapar lebih genting daripada akses pendidikan yang bagus gitu kan? Daripada gaji guru yang meningkat gitu? Apa iya gitu? Terus lebih utama mungkin Itu lagi rame ya. Lagi rame kan? Ya Allah, sih kalau menurut saya, aduh itu kayaknya perlu dikaji ulang deh ya pernyataan seperti itu. Karena apa gunanya gitu? Kalau menurut saya, apa gunanya perut kita kenyang tapi kita apa namanya, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan apa lagi, gaji gurunya yang tidak layak. Nanti gurunya juga mengajarnya kayak gimana? Nah, guru itu banyak juga loh yang di luar. Guru dia apa ya, karena gajinya kecil dia jadi nggak fokus ngajarnya. Iya. Karena kan kita juga kehidupan nggak cuma Realistis aja betul, ya, realistis gitu. aja gitu tuh ya. Kita juga kebutuhan yang semakin meningkat, dari mana nih kita nanti. Sedangkan kalau yang makan adalah program itu ya, itu tuh cuman untuk satu kali makan aja di siang hari gitu. Sedangkan kalau misalkan kita apa ya, kita apa, lebih difokuskan kepada pendidikan, kesehatan. Nah, itu nanti kita bakal insya Allah kalau apa ya, kalau berhasil kita akan menjadi orang yang terdidik. Nah, kita bisa menjadi apapun itu melalui pendidikan, sehingga kita bisa menaikkan taraf hidup kita gitu sih. Makanya kalau saya sih kurang setuju, bahkan bukan kurang lagi, tidak setuju dengan pernyataan itu. Oke baik, mungkin hanya itu yang dapat kami wawancara ya. Ya. Sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bareng kita. Sama-sama. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.